Pernah nggak sih kita salah menilai orang? Pasti pernah ya, kita semua pernah. Nah, hari ini kita akan dalami sebuah cerita sederhana tentang perjalanan kereta api yang mungkin bakal mengubah cara kita memandang kesan pertama. Ceritanya sih simpel banget, tapi pelajarannya wah, ngena banget. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, coba deh kita renungin bareng-bareng seberapa sering sih penilaian pertama kita, kesan pertama kita sama orang lain, itu ternyata salah total. Nah, pertanyaan ini jadi inti dari cerita kita hari ini. Oke, kita mulai ceritanya ya. Coba bayangin, kita lagi ada di dalam kereta yang lagi jalan. Pemandangan di luar jendela seliweran. Nah, di seberang kita ada seorang ayah duduk sama putranya. Umurnya 24 tahun. Kelihatannya biasa aja kan? Tiba-tiba, si pemuda ini nempelin mukanya ke jendela. Matanya berbinar-binar, terus teriak dengan girang. "Ayah, lihat deh, pohon-pohonnya jalan ke belakang." Reaksinya itu kayak anak kecil yang baru pertama kali lihat keajaiban. Terus gimana reaksi ayahnya? Dia nggak keriakan malu atau coba nyuruh anaknya diam. Nggak sama sekali. Dia cuma balas menatap dengan senyum yang hangat dan penuh pengertian. Nggak lama kemudian, si anak teriak lagi dengan takjub yang sama. "Ayah, lihat deh awannya, kayak ngikutin kita." Kegembiraannya itu benar-benar meluap-luap ya. Pemandangan yang agak aneh untuk seorang pria berumur 24 tahun. Nah, di kursi seberang ada sepasang suami istri yang dari tadi merhatiin. Kelihatan banget dari tatapan mereka. Mereka saling bisik-bisik, ngeliatin si pemuda dengan tatapan kasihan campur bingung. Penilaian mereka udah mulai terbentuk nih. Coba deh, kita jujur deh. Kalau kita ada di posisi itu, ngeliat pria dewasa tingkahnya kayak anak-anak, kira-kira apa yang bakal kita pikirin? Gampang banget kan buat langsung lompat ke kesimpulan? Akhirnya nih, pasangan itu udah nggak tahan lagi. Mereka condongin badan ke depan, dengan muka prihatin gitu, terus ngomong ke si ayah. "Pak, maaf nih ganggu, tapi kenapa anaknya nggak dibawa ke dokter yang bagus ya?" Wah, udah final banget tuh penilaian mereka. Bukannya tersinggung, si ayah cuma senyum lembut. Dia jeda sebentar, natap pasangan itu, dan jawaban yang akan dia berikan bakal mengubah perspektif semua orang di gerbong itu. Si ayah bilang, "Oh, sudah Pak Bu, kami ini baru aja pulang dari rumah sakit. Anak saya ini buta sejak lahir, dan hari ini hari pertama dia bisa melihat." Coba bayangin, gimana sunyinya gerbong itu. Pasangan itu pasti kaget banget. Semua asumsi mereka langsung hancur lebur, cuma gara-gara satu kalimat. Dan disinilah inti pelajarannya. Jangan pernah terburu-buru menghakimi. Setiap orang yang kita temui, itu punya cerita yang nggak kita lihat. Perilaku yang kita lihat di permukaan, itu seringkali cuma puncak gunung es dari perjuangan, kemenangan, dan pengalaman yang tersembunyi. Apa yang baru aja kita lihat dari pasangan itu, ya itu definisi klasik dari prasangka. Momen di mana kita mengisi bagian yang kosong dengan asumsi kita sendiri, membentuk opini sebelum kita tahu cerita lengkapnya. Dan ya seringkali, asumsi kita itu salah. Coba deh lihat bedanya di sini. Di satu sisi ada penilaian yang dibangun cuma dari sepotong kecil informasi. Di sisi lain ada kenyataan, gambaran utuhnya. Nah, di antara keduanya itulah lahir prasangka dan kesalahpahaman. Oke, jadi setelah tahu cerita ini, pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama? Gimana caranya kita melatih pikiran kita buat jeda sejenak sebelum menghakimi? Sebenarnya ada 3 langkah simpel yang bisa kita coba latih. Pertama, tunda penilaian. Jadi pas kita ngerasa pengen ngejudge, sadari, terus stop dulu. Jeda sebentar. Kedua, cari konteks. Kalau situasinya memungkinkan, coba deh tanya. Tapi nanyanya karena penasaran ya, bukan buat nyerang. Ketiga, dan ini yang paling penting nih, asumsikan niat baik. Coba deh mulai dengan pikiran bahwa, ya kebanyakan orang itu sebenarnya sedang melakukan yang terbaik kok dengan kondisi mereka saat itu. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua renungan. Cerita siapa sih yang sebenarnya belum kita ketahui? Coba pikirin deh, ada nggak orang di hidup kita, mungkin rekan kerja, tetangga, atau malah keluarga sendiri yang pernah kita hakimi? Siapa tahu kan, mereka itu sama kayak pemuda di kereta tadi, punya cerita luar biasa yang belum pernah kita dengar. Terima kasih sudah menyimak bareng-bareng.